oleh Lina dan juga Effendi Usman ya, bukti transfer yang sudah mereka terima itu ada 45 juta dalam waktu 8 hari. Di luar yang nggak konfirmasi, di luar yang transfer tanpa kasih bukti transfer. Benar nggak Bang Raji? Sebenarnya gini ya, mungkin yang saya ingat itu nggak lebih segitu. Cuman entah tahu lah gitu kan. Mungkin ada transferannya seperti itu ya, mungkin seperti itu. Gitu kan. Ya. Totalnya berapa? Gini, tunggu, aku izin ngomong ya. Aku pengen tahu deh, totalnya kira-kira berapa kira-kira? Sekitar 25 lah, gitu. Sekitar 20, bukan 45. 25 dalam 8 hari dibilang soalnya ini. Versinya si Effendi Usman ya. Oke, sebentar. Gini, saya jelaskan satu-satu dulu ya. Pertama, ya, dia memberikan dari pihak Yayasan Damaris, Bu Mantu Alexander itu. Oh, saya kenal Bu Mantu. Ya, Bu Mantu Alexander itu untuk biaya berobat saya. Karena waktu itu saya diare. Ini Bun kebanyakan katanya. Nah, terus ya akhirnya komunikasi gitu kan. Dan menanyakan, kamu ada rencana, dan dia pun, kamu ada rencana kuliah nggak? Saya ada, cuman untuk sekarang saya harus memerlukan buat tebus ijazah. Jadi saya fokus cari kerja dulu gitu. Jadi pertama itu saya minta kerja, bukan minta duit gitu loh. Ya. Jadi teman-teman harus itu. Kalau misalkan ini jadi bahan-bahan masih jadi gorengan, saya akan telepon atau bila perlu saya telepon gitu loh sama orangnya. Ya. Itu Bang Kian Santang tuh tahu di bawah nulisnya Bang Kian Santang kok nulis 65 ya itu ya. Tunggu. Kalau ada video kita bukakan video. Tapi kalau Bu Mantu saya cukup kenal ya, karena Bu Mantu itu salah satu donatur utamanya Paul Jang dan dia yang belikan mobil untuk Wadonat ya. Jadi mobilnya Wadonat dia yang kasih. Bahkan dialah orang yang pernah mengancam saya, bahkan mengatakan akan membayar orang untuk memenggal kepala saya ya. Luar biasa. Waduh, ngeri juga ya. Iya, dia suaminya itu salah satu direksi di perusahaan minyak yang ada di Arab. Tapi begini ya teman-teman, izin ya. Itu kan uang itu Razi sendiri yang minta atau enggak sih sebenarnya? Enggak lah. Ya sudah selesai. Ngapain susah? Enggak ada hitam di atas putih. Perjanjian hutang enggak ada. Enggak, saya yakin enggak si Raji minta. Yakin. Sedangkan duitnya Pak Haji aja sama-sama bareng kami si Raji datang naik ke sana. Minta di sana, ya. Minta siapa? Mana buktinya? Coba buktinya mana? Ada. Iya, coba. Ada. Coba buktikan dulu. Saya ada di situ loh. Mana buktinya? Poin intinya gini aja. Buktinya mana? Jangan. Buktinya mana? Data. Poin intinya gini aja. Data. Bentar dulu. Poin intinya gini ya. Kalau transfer nggak ada bukti. Bentar dulu. Poin intinya gini aja, jangan lakukan hal yang buruk seperti itu lagi. Itu aja karena. Ini apa sih ini orang? Ditanya buktinya banyak cakap kau ini. Bang Salve ada transfer. Salve ini apa? Salve ini Oten ya? Iya, namanya Salve. Jadi gini ada. Gini, itu sama Bang Tom itu sama Sampah Haji itu. Ada bukti transfer. Salve ada kasih berapa? Dikit Jul. Boleh silakan. Ini saya mewakili umat Islam ya, mau bicara di sini. Yang pertama, bahwasanya jika Oten merasa telah dirugikan dan apa yang dilakukan Razi kalian anggap sebagai sebuah tindak kejahatan yang bisa dibawa ke ranah hukum, silahkan ajukan, jangan banyak polemik, banyak drama dan sinetron. Gini tapi jika kalian tidak punya bukti, bentar dulu. Diam kamu, Oten diam dulu. Diam dulu Oten ini. Dengerin dulu. Kasih kesempatan naik ke sini. Kau jangan bikin. Kau itu yang diam mulutmu, kau tampol juga gigimu rontok. Kesimpulannya, kalau saya bikin saran yang baik, kalau Oten lain dan siapapun yang kalian menggoreng berita ini tidak berani membawa ke ranah hukum, berarti kalian tidak. Ngapain dibawa ke ranah hukum yang gini-gini? Iya, karena memalukan kan? Karena memalukan kalian kena tipu kan? Karena memalukan ranah hukum. Karena narapidananya adalah Oten, pelakunya adalah Oten. Otaknya adalah Oten, ngapain bawa ke ranah hukum? Kau otaknya Oten. Najis memang kalian itu, memang babi memang kalian itu. Saya kasih saran yang baik. Babi ya, kau bukan babi kok kami yang dibilang babi. Kamu yang bilang babi kok kami yang dibilang babi. Pergi sana. Oh, kampret lu di depan gua ngomong kayak gitu, gua tampol gigimu sampai rontok ya. Gini.
Udah, Ini Roji kalau diam dulu. memang Roji diam dulu. sekiranya gimana ini? Soalnya Roji diam dulu. kebetulan Roji diam dulu. Diam dulu. Tunggu. Ini aku dengar pernyataan dulu ya. Ini pernyataan, tapi nggak ditampilkan bukti. Sebentar, biar clear nih. Biar tidak ada yang menggoreng-goreng lagi. Saya mewakili API berbicara di sini bahwa jika apa yang dilakukan oleh saudara Razi dianggap sebuah tindakan yang merugikan pihak Oten, sekali lagi kami tantang, coba bawa ke ranah hukum. Nggak berani karena malu kalian. Karena yang membawa modus dan menggoreng dan menjadikan Rozi sebagai bahan untuk kalian besar-besarkan, ya kalian sendiri. Lanjut. Gini ya, aku izin ngomong dong 1 menit. Silakan, Pak. Oke. Aku sebenarnya nggak pengen, cuman berhubung ini udah di ngomong kayak gini ya, cuman aku mau ngomong gini sih ke teman-teman semuanya. Pertama, andai pun Razi minta, kemudian pihak sebelah memberi, berarti selesai, karena bukan merampok. Bukan hutang juga. Bukan menipu. Nggak ada penipuan di situ. Nggak ada unsur penipuan. Andai pun nih contoh nih, aku minta sama Ko Julius, aku butuh uang 5 juta dong, terus ditransfer sama Ko Julius. Nah, apa masalahnya? Masalahnya di mana? Apa aku minta atau hutang? Kalau aku bilangnya hutang, terus nggak aku kembalikan, dan ada buktinya bahwasanya memang benar itu aku dalam kondisi hutang, maka aku bersalah. Tetapi yang jadi masalah di sini, Razi nggak hutang. Andai pun Razi minta, aku belain nih. Andai pun Razi minta, terus kemudian ditransfer, itu sudah selesai. Berarti uangnya Razi, karena diberi. Gak usah aneh-aneh. Pakai ngungkit masalah-masalah yang gak jelas kayak gitu. Bikin aku mau makan nasi goreng aja. Lanjut nih. Ya, jadi Bang ada yang Ardi. lucu ya. Ada yang Jul, lucu. di bawah Jul ada yang tulis 378 pasal penipuan. Loh, kalau memang Razi menipu kalian seperti yang dikatakan oleh Bang Ali tadi, silakan tuntut secara hukum. Proses secara hukum. Beres toh? Gak usah ketak-ketik sana sini. Karena pelakunya mereka. Saya lucu aja Lina Wijaya nih ngomong ya, supaya nggak blunder ya, astagfirullahaladzim, kalian tabayun dong. Blunder tuh, yang blunder selalu tuh Oten, Ongo. Kalian yang selalu blunder. Dulu ngerjain Bang Zuma, ada yang mualaf, siapa itu namanya, yang sudah ditangkap itu, akhirnya ketahuan juga kan. Patin si Razi juga blunder lagi tuh. Mana berani mereka. Satu Tuhan, Pak. Tuhan yang tidak ada duanya saja tidak ada, apalagi 3. Lanjut. Lucunya, ini menandakan Roh Kudus mereka tidak bekerja. Masa bisa tertipu oleh seorang Roji? Iya, betul. Cuma Iya, betul. cuman apa? Tapi nggak ada mungkin kita putar. Bapak Ibu, langsung orang itu memberi. Saya sudah hitung ya, mulai tanggal 21 sampai tanggal 21 sampai tanggal 29, bukti transfer yang Mak Lina kirim ke saya itu hampir mencapai 45 kah? Transfer yang Mak Lina kirim ke saya itu hampir mencapai 45 kah? 45 juta, saudara. 45 kah? 45 juta, saudara. Selesai. Utang selesai. Berarti diberi kan? Diberi kan? Gigit jari kalian. Diberi kan? Sebentar. Bang Dokter atau Bang Ardi, saya izin ngomong 1 menit aja. Iya, silakan deh. Ini, ya.
teman-temanku yang semoga Allah mengampuni kita semua di sini ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Kalaupun ya. Jadi gini teman-teman ya. Lanjut dulu lah Bang. Ya intinya gampang, nggak usah susah-susah dek. Kamu itu nggak hutang gitu loh. Kamu tuh dikasih, terus kemudian yang ngasih mereka Dikontenin. dikontenin. Saya nggak peduli di situ ada bukti transfer atau nggak ada bukti transfer. Saya nggak peduli. Yang penting kamu nggak hutang. Kalau hutang ada kewajiban untuk mengembalikan. Kalau diberi mereka yang memberi. Kamu nggak maksa. Ya, ini saya nambahin ya. Kalau seandainya ada seperti gini, enggak sebentar, Razi, ada bentar, statement Razi. seperti ini. Bentar Bang. Razi, Satu ini Anda aja. urusannya dengan Oten udah nggak ada lagi. Nggak usah dipikirkan. Urusan Anda adalah Anda dengan Allah saja, ya. Anda taubat Iya. aja lagi ya. Enggak, saya mau tanya seperti ini. Ketika misalkan nih, ada yang Udah, nge-DM udah. saya ke situ ini. Ini masih ada nih DM-nya seperti ini dia tuh. Razi, Udah. Ini drama yang nggak anfaedah, nggak ada Lanjutkan drama-drama dan untuk akhirat udah selesai. Udah gitu aja dek. Ya. istighfar, bertaubat. Jadi ya, intinya kalau perlu ya. sholat taubat, minta ampun sama Allah, itu aja yang harus Anda lakukan sekarang. Udah. Razi ya. Salahkan Julius. Sekarang kita ambil Ya, konten Sekarang ini kita- Bang Ali. kita Julius yang ambil Izin, pelajaran. izin Bang Ali, izin Bang Ali, izin Bang Undang Ali, izin enggak, bentar. naik sendiri. Ya, Salahkan Julius. izin bentar. Saya pun ya selaku presiden direktur grup Bakul Kompor Live TikTok. tidak tertarik mengangkat konten ini, nggak tertarik, nggak mutu konten ini, nggak mutu gitu loh. Sama. Lanjut. Salahkan Julius. Ya, oke ya. Aduh. Intinya udah saya ya. mau turun, saya mau turun memberikan kata-kata penutup. Jadi sebenarnya peristiwa ini yang paling tersakiti, yang paling memalukan, yang paling pilu hatinya, Oten. paling apa ya? Paling naas itu Oten. Iya. Oten. Makanya mereka teriak-teriak kenapa mereka merasa sangat tersakiti, terzalimi, playing victim bahkan. Maka benarlah bahwa syarat menjadi Oten harus bodoh dulu. Ini membuktikan sekali lagi bahwa drama-drama seperti ini memang laku di kalangan mereka. Dan sebenarnya kalau ini belum terungkap atau si Roji belum menyatakan pertobatannya kembali kepada Islam dan seterusnya, itu akan terus digoreng, terus akan dijadikan pundi-pundi rupiah, menggalang proposal kemana-mana. Karena beberapa info yang masuk ke saya, si Roji ini digambarkan seorang hafiz Al-Quran, seorang qori dan imam yang murtad. Dan itu digembor-gemborkan. Karena mereka memang suka drama, suka sinetron. Tapi ternyata setelah terlanjur mereka gembor-gemborkan, mereka harus telan ludahnya sendiri. Walillahilham, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah buktikan kepada kita sekali lagi bahwa inna syirka ladulmun azim, bahwasanya kesyirikan dan kekafiran adalah kegelapan yang sangat nyata sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Iya, padahal kemarin kita tanya ya, ini selama ini banyak sekali yang mualaf, yang murtad mana ini? Kalian gagal. Terus mereka banggakan Raji, dan rupanya Raji kembali. Ini gimana sih? Iya, mereka membayar untuk itu. Euforia mereka waktu itu kan. Ketika Razi menghina-hina umat Islam yang sakit, mereka kasih duit terus biar Razi seperti itu. Ya itulah yang dia bayar sebenarnya. Nikmati sekarang. Yang ngasih mereka, kemudian mau protes, mereka sendiri yang ngasih. Enggak, aku kasihan gitu. Mereka lihat yang mualaf tuh sampai ratusan di komal TikTok gitu. Terus mereka bilang, ada kok yang murtad, siapa? Raji gitu kan. Malah kita bilang, ini sekalian kalau bisa Papa Jahat. Terus sekalian gitu, jangan satu dong. Kalau bisa lebih banyak, itu ada PPJ dan lain-lain. Tolonglah. Ya, ternyata enggak kali. Yang satu pun loncat pula ini ya, loncat pagar pula ini. Aduh, kacau. Kasihan aja mereka. Ya, udahlah intinya gini, teman-teman, Dek Razi ini dia kayaknya lagi nggak usah dipikirin ya, Dek. Intinya yang sabar, seperti yang diutarakan ustadz-ustadz kita tadi, bertobat, Dek. Bertobat, mohon ampun kepada Allah, sholat sunnah, sholat wajib, sholat tobat, laksanakan itu. Jangan begadang malam ini, lebih baik segera turun, segera offline, lalu bertobat kepada Allah. Itu aja sih saranku, Dek. Intinya kamu aman, Dek, nggak ada apa-apa, udah mereka yang ngasih, itu uangmu udah. Satu lagi.
tidak benar berita bahwa API merekrut Rozi. Ini saya deklarasikan di sini. Ya betul. Tidak benar API merekrut Rozi, apalagi jika ada info Rozi dijadikan lead banknya API mau di Bandung, mau di manapun, itu tidak ada yang benar itu ya berita itu. Betul. Hitam lagi. Betul. Udah naikin lagi tuh si Lina Wijaya. Gak usah Razi. Udah selesai, jangan diperpanjang lagi perkara Lina. Mau sebentar, Nona Cebi, sebentar. Ya. Supaya enggak ini loh ya. Teman-teman, jadi gini, untuk masalah teman anggota API dan lain sebagainya, itu bukan dari kemauan mereka ataupun ada embel-embeler itu, tapi memang itu kesadaran dari saya pribadi, gitu aja ya. Jadi kalau memang apapun itu yang terjadi, ya sudahlah. Intinya terima kasih buat teman-teman. Oke, aman Dek ya. Dek, saranku segera sholat sunnah ya sekarang Dek, turun dari komal ya Dek ya. Oke. Ya, yang paling lawak tahu apa? Jul, diam dulu kau Jul. Apa lagi? Kalau dia buat masalah sendiri itu nggak ada kaitannya sama umat Islam. Kalau si Raji buat masalah sendiri, masalah dengan orang lain, masalah dengan apapun, itu nggak ada kaitannya dengan umat Islam. Itu personal. Udah. Raji, lu kalau bikin masalah, diam dulu Bang Ardiansah. Orang lagi ngomong. Jadi Raji, seperti yang aku bilang kemarin, apapun yang kamu bikin masalah dengan orang lain, masalah internalmu dengan orang lain, itu nggak ada kaitannya dengan umat Islam. Umat Islam, Bang Zuma, Julius, Kores, teman-teman kemarin itu hanya membantu kamu untuk memfasilitasi biar kamu kembali ke Islam. Setelah itu urusan kamu pribadi. Kak Romi itu betul-betul pure karena dia mengasihi kamu. Karena dia kenal sama kamu dari awal-awal di TikTok. Nah, jadi kalau kamu punya masalah pribadi sama siapapun, itu nggak ada kaitannya dengan APII, nggak ada kaitannya dengan umat Islam, nggak ada kaitannya dengan apologet. Itu poinnya. Jadi lu mau bikin masalah dengan orang silahkan, tapi nggak ada kaitannya dengan umat Islam. Itu ya, Raji ya. Udah cukup gitu aja saran saya Dek, turun Dek ya. Udah Ya, yang paling kasihan Mak Lina ya, sudah berpikir wah dapat portfolio baru nih, gua dapat portfolio baru, ada yang murtad, gua tawarin ke donatur, tiba-tiba hilang, jualannya hilang teman-teman. Oh, dapat donasi, padahal udah siap-siap donasi satu pintu. Ada dua orang. Ya udah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya. Kamu juga diam. Jangan ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti yang permintaan teman-teman sebelumnya, saya minta maaf terhadap siapapun teman-teman muslim yang merasa atau mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya minta maaf dari hati saya terdalam dan jangan lupa minta maaf sama aku kau. Apa ini Bang Romo ini datang? Bentar Bang Romo, jangan lah Bang Romo. Saya tuh udah kejar duluan ini. Yuk. Jangan diulangi lagi Razi ya, jangan sampai diulangi lagi. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Ya, benar-benar meminta maaf dari hati saya, terutama kepada Bang Ali ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan kawan-kawan lainnya lah ya. Apapun yang terjadi untuk hari ini kita jadikan pelajaran buat kedepannya, terutama buat saya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih buat Uniripat, kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga amal kalian menjadi pahala buat nanti di akhirat. Makasih lu sama Kak Romi itu. Iya, Bang Romi ya, Bang Romi yang. Kenapa minta maaf sekarang? Ini Raja goreng-goreng Tritung baru naik. Besok kapan ini santai? Besok bahas yuk. Serius ini. Besok jam berapa bisa live? Jangan dulu ke sana tolong. Pokoknya intinya gini ya teman-teman. Raji, diam dulu. Ya, ini saya mau bantu kau di sini. Tadi malam saya di Komal itu, yang direkam Lina, saya ada di situ. Kau ingat nggak? Saya ada di situ. Ya, jangan dulu digoreng apapun, Kores. Ini masih ada kebuka pintu pidananya. Jangan dulu goreng-goreng. Ada pintu pidananya ini. Siapa yang dipidana? Raji masih bisa kena. Jangan digoreng apapun, udah biarin dia diam dulu. Kita kalem dulu. Jangan dulu dibawa kemana-mana, biarin dia perbaiki diri udah. Ini masih terbuka ini. Siapa? Ya, pada intinya gini ya, seperti yang saya intinya untuk ini untuk fokus di dunia real saya.
Bukan berarti saya menghilang, tapi lebih fokus untuk memperbaiki diri, gitu aja. Ayo udah biar Ya. Kemarin ketemu berat badan 38 kilo loh. Tuh. Iya, saya tahu berat badan saya 38 kilo. Tenang aja. Jadi oke, Roji turun. Terus saya juga ya, mungkin dalam beberapa waktu pernah terlibat debat sengit atau keluar kata-kata yang mungkin menyakiti kamu. Saya minta maaf dan saya mohon ampun juga kepada Allah jika ada kata-kata saya yang berlebihan. Tapi itu karena bentuk untuk mengingatkan kamu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, siap Bang Ali. saran saya juga benar, kamu fokus di dunia online kamu. Ya setidaknya kan modal kemarin bisa kamu putar untuk pekerjaan itu. Udah, lanjut, gas. Modal. Hehehe, lumayan dapat panter itu, panter coy, panter coy. Bang Jul. Itu jatuhnya halal atau enggak ya? Halal. Halal ya, mantap. Halalkan aja, orang dari Oten kok duitnya. Terima uangnya, tolak otennya. Tolak Otennya. Apa Bang Tri? Ongo kata Bang Tri. Ongo. Oten ini memang ongo. Naik lagi oten ongo. Mana Lina? Naikin Lina Wijaya. Kenapa Lina Wijaya begitu terus kehidupannya? Berantem aja terus dia gara-gara duit. Iya, Lina Jadi- sama Mikana berantem karena duit. Supaya Sama tidak ada Elia banyak berantem mudarat karena duit. Ini berantem lagi karena duit. Yang paling sedih, yang paling sedih ada dua oknum Oten. Yang pertama mama angkatnya Roji, si Lina tadi, sama si Tom, Papa Tom and Jerry itu. Jadi dia punya Itu bapak angkatnya Raji juga ya? Iya. Loh, Itu dua. si Tom apa si Koordinatornya itu. si Tom apa si Pendi? Si Pendi. Enggak, bukannya si Pendi yang peluk-peluk dia waktu lagi Pendi dibaptis Guman. itu. Pendi sama si Bom itu seneng banget loh sama dia loh. Jadi ketika dia friksi atau pasang badan untuk menghantam para debaters Muslim, yang coba mendekati di awal sekali itu ya komplotannya Tom yang bergerak di awal mula. Tom ini yang mana Bang Ali? Yang Oneness itu bukan? Ya pokoknya gerombolan Lina juga lah. Nggak mungkin. Jerry unik Tom itu. Iya, ya, Tom and Jerry tahu tuh. Enggak ada aku tahu. Tulisan Tom saja di tulisannya. Lina Wijaya sama Elia berantem gara-gara duit, sama Mikana berantem gara-gara duit. Nah, aku ada kasihkan sama kau Jul screenshot Japrian, Fadilah sama si Raji. Iya, itu nanti aku jadikan konten lain. Di situ. Jadi sama Rifa berantem gara-gara rebutan sisir. Apa? Jadi kita Julio nggak sama perlu Rifa berantem gara-gara rebutan sisir. Ada. Enak kali kau Jul. Minggu-minggu Jadi ini, gini 2 nih. minggu terakhir ini kau melimpah kontenmu Jul. Dia banyak kali kontennya Bang Aliwi. Bang Aliwi dia kontennya banyak kali loh. Semua Iya, itu dikontenin dia. dia. Bang Zuma pun dikontenin dia. Hidupnya mengontenkan orang aja nih. Aki Upatah pun dikontenkan dia. Kurang ajar emang Julius. Belum. Asal terbang dikontenin juga. kita tuh. Iya, saya terbang. kita umat Islam nggak perlu ambil pusing. Aduh. Kita umat Islam nggak perlu ambil pusing, nggak perlu sibuk, nggak perlu terlalu masuk lah ke dalam urusan ini. Karena yang untung si Roji, yang rugi Oten. Udah selesai gitu aja. Rugi berapa ya? Berapa ruginya ya mereka ya? 35 juta. 100 juta. 100. Gua bilang juga. Anda lapar? Kristen solusinya. Orang sudah mau pindah. Kasihan dong mereka. Masa udah cuman satu yang murtad, itu balik lagi pula. Coba lah di poin dulu. Tapi katanya si Julius mau balik loh ke Kristen katanya. Untuk Woi. kulitkan lagi nih. Iya, Julius rindu barongsai. Miliaran. Kalau Julius kembali miliaran. Triliunan. Kalau Triliunan Slayer. Konten keren gitu. Iya. Dananya Kepala triliunan Julius dihargai Slayer berapa itu. kira-kira? enggak. Kalau aku Kata jadi Julius, ini beneran ya. Ini aku japri dulu. Aku masih ada buktinya Julius ya. Aku nggak bohong ya. Ini ada nanti kalau nggak percaya Kelvin aku kasih. Kata Julius, kalau aku jadi Kristen hancur kalian katanya. Karena dia punya foto kores lagi nggak pakai baju katanya. Dia punya foto Bang Zuma pakai boxer katanya. Dia punya foto Bamtri katanya. Ngeri nih si Julius woi. Kenapa Julius koleksi foto-foto cowok? Bangke lu Jul. Yang paling mahal itu fotonya Al Ayubi. Hah? Itu yang Nggak punya dia, nggak punya. Ngeri juga Nggak aku kalau punya berangkat dia. sama Rifa sama Julius ke Klaten. Jangan-jangan sekamar nanti difotoin juga sama dia. Poin terus sama dia.
Kenapa Nggak Julius punya punya, foto-foto Julius. cowok? Oi, Yang Julius nggak punya cuma fotonya Alayubi, nggak punya dia. Nggak punya dia bang. Sama Bang Tri dia nggak punya. Cuman dia bilang tadi, kata dia, aku punya foto si Kores katanya. Foto si Kores lagi Ini kaya. apa-apaan ini? Aku bilang aku punya siapa rahasia pula ini Korea, yang rahasia edisi? Uni. Oke, ini kok ada sampah terbang nih. Edis, Karena gimana? memang Oten tuh mintanya itu, minta foto. Iya. Dulu kan Ana juga ini ya direaksi sama sang penyesat. Siapa namanya? Oten temannya Sang si- penggugat. Ah iya, sang penggugat temannya Tinyet itu. Kan nyariin foto Ana juga tuh. Iya. Fotonya pakai 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 kacamata. Ternyata pipinya panuan sih dia orangnya. Entah buat apa lah foto kita ini bagi Oten ini ya. Oh, ini mumpung ada Edis, aku mau kasih kabar terbaru Edis. Kawan-kawan perlu diketahui. Jadi tai lalat Edis yang di sebelah mata kiri itu semakin membesar sekarang ya. Tumor jinak itu jatuhnya sekarang. Astagfirullah. Ada tompel nggak di pantatnya? jadi tumor. Makin besar soalnya. Ini ada yang nulis nih, ini yang lucu kan. Dimasukkan ke grup murtad isinya cuma 4 orang. Isinya cuma 4 orang, mereka lagi rekrut teman-teman. Ya harap maklum lah. Ya, isinya Saifuddin Ibrahim, si Pendi Kuman, Benny Usman, Lina Wijaya, sama si Lina Raji. Wijaya. Lina Siapa nggak lagi? pernah jaya itu. Iya, Lina Hidupnya nggak blunder pernah terus. Kapan jayanya dia? Blunder terus hidupnya. Seharusnya ya teman-teman, Edis sudah seharusnya kalau betul-betul mau apa ya, mengaplikasikan ajaran kasih gitu kan. Seharusnya Saifuddin Ibrahim itu dikasih 20.000 per bulan. Masa sampai ngemis-ngemis di YouTube. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah, meskipun 20.000 sebulan. Yang penting rutin katanya. Kasihanilah Saifuddin Ibrahim itu prajurit Kristus yang terbaru sampai ya. Katanya Ya. apa coba? Rasul akhir Saya udah capek-capek hina Nabi Muhammad katanya si Udin itu. Kalian nggak nonton video saya. Sementara video-videonya bakul kompor kalian tonton katanya. Ada yang terbaru kah? Iya, itu perkataan terbarunya. Saya ada capek-capek hina Nabi Muhammad. Dia udah jujur, dia penghina Nabi Muhammad. Tapi nggak ditonton sama Oten. Jadi kontennya bakul kompor Laku. Dia sakit hati. Sakit hati, dia ada capek-capek hina Rasulullah, hina Allah, hina Islam katanya. Tapi kalian nggak tonton, nggak kasih donasi katanya. Jadi memang Oten itu menjadikan hinaan itu terhadap Islam untuk menghasilkan pundi-pundi uang sih. Betul. Udah hancur kali ini Oten ini ya. Tambah Paling lagi dengan dimakan kasus Edis sekarang. semua paling ya, dimakan Edis semua paling ya. Makanya kena tumor tai lalat sekarang. Ini Bang Slayer juga tadi bilang ya. Ternyata ada tumor lalat ternyata. Kasihan Edis loh. Dia kemarin tadi pagi ngobrol sama aku masalah gift. Dia komplain masalah gift tuh. Ya silakan Dis. Mana tahu nampak dapat gift kau? Ini dalam rangka apa? Kamu tarik. Dalam rangka Bandar Oten Indonesia tekor. Raji yang sudah didonasi begitu banyak rupanya kembali ke Islam. Gini bang, kau kan sudah pernah bilang kalau Kau ribut kayak Dis, lagi ngapain kau Dis? Kerja. Kau lagi potong kayu? Kok ada suara ini, suara sinso? Dia lagi kerja Dis rupanya. sekarang gimana? Loh, sejak kapan dia jadi buruh gergaji Jul? Nggak tahu, itu ada suara mesin. Pergi bertandang, ciut nyali. Di ngomong. Mau gimana lagi? Yuk, ketawa yuk. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Itu ngomong dia. Ya, silakan Dis. Ya, saya kan sudah pernah bilang ya, bahwasanya orang-orang yang namanya mengindikasikan para penyembah patung itu nggak bisa dipercaya. Saya sudah
Dia datang-datang Sebentar. ngatain ini. Yus, coba yang lain di mute dulu. Kamu tahu, Yus, kamu tahu sebabnya apa dulu saya? Yus, kamu tahu sebabnya apa saya dulu dilaporin? Lucu. Apa? Nggak boleh ketawa sih. Kenapa Edis dilaporin teman-teman? Dulu saya kan pernah mengatakan bahwa ada para penyembah patung ini. Karena penyembah patung ini memang kayak gitu, wataknya itu tukang pindah-pindah. Dia besok pindah ke Islam, besok pindah ke Kristen, pindah lagi ke Islam, pindah ke hidup biasa itu gitu loh. Jadi orang-orang seperti itu sudahlah buang aja ke laut, udah. Sebelah lo Dis, nanti kau dilaporin lagi kau cari masalah kau. Si Edis berani ngata-ngatain karena lagi di pedalaman Amerika dia. Lagi nguli di mana, Dis? Ya, saya permisi dulu, tadi saya baru lewat langsung dipanggil Julius ini. Oke, saya permisi dulu. Itu aja pesan saya, orang yang namanya berakhiran para penyembah berhala itu nggak usah lagi dipercaya. Oke. Waduh. Dendam dia. Ini ada aroma persaingan donasi juga. Edis nggak kebagian apa? Nggak kebagian lah. Udah hilang. Dia soalnya pernah di ini, pernah dilaporin dia. Pernah dilaporkan sama orang Katolik dia. Dendam dia. Tadi pagi aku bahas itu sama dia. Aduh, ngamuk dia. Wah, bisa semarah itu ya Edis ya? Ya marah lah bang. Masa dilaporin sama orang Katolik? Aku kira-kira teman gitu kali dia. Iya, dikiranya teman dia sama Katolik. Rupanya ditikam dia dari belakang. Tapi anehnya teman-teman, guru-guruku, tidak ada satupun Polikardus yang mau melaporkan HTD. Iya, kenapa ya? Nggak tahu. Padahal kalau HTD ngomong ceplos-ceplos itu. Kalau Edis mah masih samar-samar. Tapi kalau HTD udah, kalau mau ngomongin masalah ini langsung ditunjet aja sama si HTD. Gak ada dilaporin tuh. Tahu nggak kenapa, Romo? Kenapa ya? Kenapa? HTD itu bisa kita katakan tokoh. Yang kedua, dia punya bargaining untuk berargumentasi. Semakin dia ditekan, punya nyali dia. Kalau dia sampai diperkarakan oleh internal dia, itu blunder bagi mereka. Karena tentu akan menjadi sorotan publik dan akan menjadi bahan untuk ini bakul kompor. tapi Julius pernah bermasalah gara-gara videonya itu. Masih tahu, itu belum kelar tahu. Iya, masih belum kelar itu karena mereka ngotot ya. HTD itu ciptaannya Julius, ya. Luga ciptaannya Julius, peliharaan Julius luar biasa. Aku pelihara pendeta. Jadi ini oten-oten di bawah yang masih nonton, kalau mau hitung-hitungan keluar duit sedikit gitu, tanyalah sama Julius. Nah, setiap kali kita ngajak Luga makan, keluar uang kita itu jutaan lah. Nggak usah banyak cerita kali ya. Banyak makanya Luga itu, sekali kita kasih makan dia jutaan habis uang kita. Tapi mereka lucu ya Julia. Pada saat aku ngajakin istri Saifuddin Ibrahim live, gratisan loh Jul. Nonton lagi. Gratisan, nggak pakai bayar. Sementara mereka kalau mau ngajak live Razi, bayar mereka. Parah. Ngajak live Razi bayar. Iyalah, Raji kan dikasih banyak itu, bahkan minimal 300.000 dibilang. Kesaksian. Rupanya si Kores yang lagi potong kayu, kawan-kawan. Makanya yang paling nggak usah kita ikut campur, nggak usah terlalu jadikan itu pembicaraan kita, karena kan ada pepatah kan, don't make stupid people famous, itu benar juga itu. Jadi biarkan si Roji sudah untung banyak, dapat durian runtuh, yang ketiban tangganya oten, ya udah biarin aja. Jangan digoreng lagi lah, ini masih ada indikasinya. Jadi kalau itu bukan masalah soal pinjam meminjam kasih mengasih, ada lagi yang lebih substansi dari itu, pidana.
Jadi kalau bisa jangan dulu digoreng-goreng sampai semuanya reda. Itu ya. Kita lihat ini apa pergerakannya. Bukannya takut, tapi ini masih ada celahnya. Sayanya cuma Gini Bang Glenn. Bagaimana? Kalau masukan dari saya, Bang Glenn minta itu nomornya Razi. Sudah ada. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Sudah. Lanjut. Iya, sudah ada Raji. Saya juga janjian besok Raji juga sudah di. Nggak, yang keren Lina Wijaya tanggal 2 sama 3 di Bandung. Terus mau ngapain gitu? Mau ngajak kita bercat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lina, warahmatullahi. si Lina kan sebab Ya dia mau ke Bandung. Jumpai Kores. masih berharap bisa bicara. Gini Bang Jul, jangan dulu digoreng atau di-up. Kita tunggu sampai babak final buka-bukaan data antara Raji sama Lina Wijaya. Kemungkinan besar kita akan ketemu, kemungkinan besar ya. Tapi entah itu di online ataupun aku nunggu di data keluar offline. sama yang kedua kayak nunggu tuh Lina ngapain ke Bandung gitu. Terus hubungkan ke kita. Kita ke sana, ketemuan. Ya makanya tadi saya udah minta izin ke Gurunda Juma dan ke Bang Romi. Alhamdulillah diizinkan ya sama Gurunda. Tapi kita jangan sampai lengah. Kita jangan menghadirkan si Raji dulu Bang Jul. Takutnya ada apa-apa gitu kan. Betul ya Bang Romi? Nah pergi sama Kores, aku nggak ikut. Ya, jemput. Aman. Kalau masalah jemput aman. Tanggal 3 saya di Bandung. Tanggal 3 saya di Bandung. Mau bertemu dengan Lina Wijaya, Lina Wijaya mau bertemu secara ofisial, maka harus dihadirkan juga dari pihak Muslim. Tapi kalau Lina mau itu klarifikasinya pihak online aja gitu loh di TikTok, ya kan? Nggak perlu harus bertemu dengan Razi. Ngapain bertemu? Iya, saya pengennya via online. Saya pengennya Cuma via online. mau body shaming. Aman. Gini Bang Korea, saya pengennya via online karena apa? Kalau via online itu kan banyak yang mendengar dan melihat. Kalau misalkan data yang ditampilkan sama Bulina dan data yang ditampilkan sama si Raji ini sinkron. Nah, orang-orang yang di online ini kan yang di TikTok ataupun di YouTube itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau di offline mereka nggak nonton, mereka nggak lihat kecuali kita tabayunnya sambil live di TikTok atau di YouTube, baru kelar tuh. Iya nggak apa-apa ke Bandung dulu, terus baru live di TikTok gitu. Tapi nggak mau, Lina Wijaya nggak mau itu di live kan. Iya nggak usah di live kan, nggak apa-apa. Nah, Yang penting habis ketemu Lina kita ke teater. saya curiga juga kenapa Bu Lina nggak mau di live kan, sedangkan si Raji mau. Kelihatan bentuknya kayak Doraemon. Astagfirullahaladzim. Begini Kian Santang sama Bang Romi ya. Masalah transfer, masalah akad transfer diberi atau dipinjam itu bukan substansinya. Jadi sebenarnya kita klarifikasi itu nggak perlu. Lebih bagus kita intern kepada Razi. Kita harus cari tahu apa perkataan dia yang bisa menjebak dia, itu saja sudah. Ya. Jadi kalau kita ketemu Lina Wijaya nggak penting itu, nggak penting. Karena bukan itu substansi hukumnya. Emang dia mau dilaporin ya? Enggak, tadi kan untuk mencegah. Mana tahu si Raji belum buka-bukaan. Bisa jadi Raji mungkin ada pernyataan atau bukti chat apa gitu kepada mereka. Itu yang ditakutkan sama Glenn. Ya Bang Glenn tuh takut kalau si Raji itu belum jujur gitu sama kita. Tapi ya sudah, itu risiko dia. Loh kan itu pribadi dia Bang Glenn. Itu pribadi dia, jangan sampai membawa-bawa muslim yang lain. Kalau dia salah ya salah, kalau dia benar ya benar. Jangan kita goreng dulu. Ya makanya kita goreng dulu, jangan kita offside gitu loh, jangan kita offside. Itu aja. Oh, kita di sini sebagai mediator Bang Glenn, bukan sebagai pendukung ataupun pembela. Di sini kita sebagai mediator. Makanya saya bilang, jangan sampai offside, itu aja, jangan sampai offside. Enggak, kita nggak ngebela kok. Kalau masalah pribadi itu urusan si Raji. Itu Kita di sini sebagai Kimia Farma. Kimia Farma sama Paramek. Ikan merkodol. Jangan disuruh Razi buka-bukaan di depan Lina Wijaya. Nanti Lina Wijaya kaget. Ini anak kok kecil, tapi senjatanya kecil. Wah, beda lagi ini ceritanya, weh. Ini Bang Romi nggak pulang. Ngapain lah di Jakarta?
Tahu nih pulang ke Palembang sana. Ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat gitu. Ya, aku bingung, bukan hari ini pulang ya? Kok tadi masih sama Bang Andi? Nelpon ke saya Bang Jul, aduh Kang Kian Santang gimana ini? Teman-teman. Saya ketinggalan pesawat. Nih lihat nih kaki. Makasih buat Ibu Dokter Titis yang udah menampung aku di rumahnya. Besok aku ronsen sama Ibu Dokter Titis yang Masya Allah baik sekali. Semoga beliau diberikan kesehatan. Ibu Dokter Titis, Kak Titis ya, makasih banyak. Kaki aku diobatin tuh. Kayaknya mudah banget ya Oten ini dibodohi ya. Ih, takut. Oh, jangan open cam, mengerikan. Wah, gimana? Makasih Bu Dokter.